buat kalian, siapa tahu kalian yang masih sekolah gitu juga punya semangat yang sama kayak aku. Karena aku dulu waktu kecil entah kenapa ya, aku juga nggak tahu alasannya apa. Aku juga nggak tahu alasan aku kenapa bisa sesemangat itu buat nyari duit. Aku orangnya dari dulu tuh orangnya pemikirannya visionernya apa sih, pemikiran tuh lebih ke duit. Jadi tapi bukan menghalalkan segala cara untuk mencari duit, bukan. Tapi aku ngelakuin berbagai cara yang menurut aku halal buat dapetin uang. Contohnya itu apa? Dari waktu kecil SD tuh aku pernah jualan gambaran. Jadi fun fact tuh aku bisa gambar sebenarnya. Cuma sekarang udah lama nggak gambar. Cuma bukan gambaran realistis gitu. Aku tuh bisa gambar-gambar yang kayak gambaran doodle art. Kan tau gak sih doodle art? Aku tuh ada postingan gambaran aku waktu ujian kelas 12. Aku buat gambaran sebesar, pokoknya gede banget. Itu sampai dipajang di ruang kepala sekolah. Sampai sekarang masih ada di sekolah aku yang dulu itu. Hi, thank you. Nah, terus waktu SD itu aku bikin gambaran. Gambarannya simple kayak misalnya gambar Naruto, gambar Doraemon, atau gambar karakter apa yang disukain teman aku. Terus aku jual. Kayak aku jual tuh 5.000, 2.000 tergantung tingkat kesulitan gambarannya. Dan mereka mau. Terus gak cuma itu aja. Waktu SD itu juga aku gak dibekelin BTW. Jadi aku waktu SD itu gak bekel duit, gak bekel uang, gak bekel nasi juga, gak bekel mie gitu, enggak. Aku dulu tuh ke sekolah ya bener-bener cuma bawa buku, bawa tas, sama ini aja, apa namanya tuh, bawa diri aja. Terus sampai sekolah aku mikir kayak gimana caranya gue bisa dapetin duit. Itu aku nggak dibekelin sama orang tua bukan karena gimana, tapi supaya kalau orang tua aku tuh supaya aku nggak makan yang aneh-aneh di sekolah. Jadinya aku nggak dikasih duit supaya aku nggak jajan. Jadinya aku kan yang kayak di sekolah tuh tipikal yang ngeliatin teman-teman, anjir mereka semua pada makan, kok gue enggak gitu. Di situ mikir lagi apa ya, usaha apa ya. Akhirnya aku tuh usaha just tip. Tau gak just tip apa? Just tip ke kantin. Aku tuh dulu just tip ke kantin. Jadi misalnya ada teman aku nih, mereka mau belanja tapi mereka males ke kantin. Nah mereka tuh bakal ngasih duitnya ke aku. Kayak misalnya nih 10.000 dikasih, beliin ini. Terus aku ke kantin, aku beliin. Nanti sisanya kayak misalnya lagi 2.000 atau lagi 3.000 itu bakal dikasih buat aku. Jadi biayanya itu, jadinya aku bisa belanja tanpa uang jajan dari orang tua. Tapi kadang juga kalau yang nitip itu banyak banget, itu nanti aku datang dari kantin tuh bawa jajan tuh banyak banget. Kalau misalnya yang nitip terlalu banyak, aku terima aja. Jadinya duitnya kan lebih. Itu aku bakal tabungin. Jadi aku dari kecil itu udah nabung. Aku tuh kan waktu kecil itu 2006-an kayaknya, 2006 atau 2010 ke bawah lah. Waktu itu masih zaman-zaman ada celengan ayam yang dari tanah liat yang kalau ngebuka itu kita harus pecahin. Nah aku nabungnya pakai celengan itu. Jadi di celengan itu aku masukin duit-duitnya kayak 2.000, 5.000, 500 gopek. Itu aku masukin semuanya. Sampai akhirnya kekumpul banyak lah. Waktu itu aku lupa jumlahnya berapa. Itu waktu SD. Terus naik tingkat SMP tuh aku usaha baju. Jadi aku usaha baju sama orang, kerja sama orang. Kayak dia punya konveksi, terus aku usaha kayak, kak boleh nggak minta tolong buat baju. Terus aku yang ngurus semuanya. Terus aku jualinnya zaman itu kan belum ada sosial media ya. Zaman itu nggak ada TikTok Shop, nggak ada Shopee atau Tokopedia tuh nggak ada. Jadi zaman itu tuh aku jualannya one by one, dari mulut ke mulut. Jadi aku cari orangnya kayak, kak mau nggak beli bajunya ini, bagus loh bahannya gini. Jadi aku dulu cetaknya tuh 10 cetak, 20 cetak. Terus itu habisnya harus yang kayak sebulan dulu baru habis. Sedangkan satu baju paling dapat keuntungan cuma 2.000 atau 3.000 gitu. Karena zaman itu baju mahal kan. Terus juga zaman itu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh 50.000 tuh kecil, 100.000 tuh kecil zaman sekarang. Maksudnya kayak kalian belanja keluar 50.000 pasti habis. Kalau dulu 10.000 itu udah gede banget. Jadi dulu harga baju tuh 50 ribuan kayak gitu harganya. Itu aku jualan baju dan lain sebagainya. Terus pas udah selesai, aku kumpulin duitnya. Terus nggak jarang rugi juga. Jadi kayak misalnya aku order baju, yang datang nggak sesuai, terus duit siapa yang hangus? Ya duit aku.
Terus itu SMP. Habisnya SMA aku lanjutin lagi. SMA-nya aku masih lanjutin jualan-jualan baju lagi, masih sama. Terus SMA itu aku lebih besar aja. Kayak misalnya aku bikinin baju buat angkatan, aku bikinin baju buat kelas, aku bikinin baju buat orang-orang yang order kayak perusahaan-perusahaan gitu-gitu. Mereka order ke aku, terus habis itu aku buatin. Kayak gitu dulu. Makanya kenapa sekarang merchandise aku banyak bajunya, karena aku tahu sistem bisnis ini dari kecil gitu, aku melajarinnya. Terus sampai akhirnya pas SMA ada COVID melanda, ya udah akhirnya aku mulai melepaskan semua usaha-usaha itu karena udah nggak bisa jalan lagi. Akhirnya aku memutuskan buat ngonten, dan pas ngonten pun juga nggak yang langsung nemu penonton. Itu aku waktu ngonten ya, aku 2 bulan, ini benar-benar 2 bulan. Aku kalian yang tahu aku dari awal pasti aku tuh setiap hari posting. Setiap hari posting, bukan cuma 1, bukan cuma 2. Aku setiap hari posting 10 konten, 5 konten, aku upload aja. Tapi gak ada penontonnya sama sekali. Yang kayak aku pernah di titik, ya Tuhan, kok gak ada yang nonton ya gitu. Tapi dulu ya tuh aku tuh pakai HP, aku gak mau nyebut brandnya ya, tapi itu HP kentang banget jujur. Itu HP kentang yang pasti Android, kentang banget. Aku pencet sekarang kepencetnya kapan gitu. Tapi aku berjuang pakai HP itu sampai aku dapat 500.000 penonton, followers maksudnya. Terus kalian mau ini nggak? Kalian mau tahu nggak